saya serahkan kepada hambanya. Ya, ke saya Bang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat atas anugerah-Mu pada hidup kami Tuhan. Ini kami ingin sharing firman kebenaran-Mu, berbicaralah setiap kami, ungkapkanlah isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman. Brother and sister, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bang Lemuel telah beri kesempatan kepada saya untuk membagikan sharing kebenaran firman Tuhan ini. Bukan karena hebat saya, bukan karena titel saya atau jabatan saya, atau bukan karena hebat kepintaran saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Bintang Jeremia Jabesian. Saya sedikit perkenalan diri Bang ya. Ya Kak ya. Saya berasal dari lahirnya di Sumatera Utara, tepat di kota Balige, tapi saya besarnya udah di Tanah Borneo, di Tanah Kalimantan, besar di sana, hingga pada waktu Tuhan panggil saya sekolah training misi di Batam, Pulau Batam. Kalau ada teman-teman tahu Pulau Batam, nah di sana saya di training sekolah Alkitab. Setelah itu setahun di sana, setahun lebih lah, setahun berapa bulan, lalu saya dipercayakan Tuhan dan diutus Tuhan ke Jakarta ini. Oke, mungkin cukup sekian perkenalan diri saya. Terima kasih. Amin. Oke, saya mau sharing kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa perkataan. Saudara-saudara tahu bahwa sangat besar pengaruh perkataan kita, teman-teman. Kalau kita tahu di dalam sebuah mobil, di mobil itu apa yang mengendalikan mobil itu? Setirnya, teman-teman. Setirnya yang bisa membelokkan ke kanan, mau dia ke jurang atau mau lurus. Atau dia mau berhenti, setirnya pengendalinya. Begitu juga dengan perkataan kita, teman-teman. Begitu juga dengan lidah kita. Lidah kita itu sama seperti api juga. Kalau kita tahu api, kalau api itu terkontrol, baik, sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak terkontrol, sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya, tetapi membuat kehancuran. Demikian juga dengan perkataan kita. Ketika perkataan kita tidak kita bisa kontrol, itu akan membuat sebuah kehancuran. Tetapi kalau kita bisa menguasainya, itu akan menjadi sebuah hal yang besar dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah yang sangat baik. Jadi saudara-saudara, saya mengetahui kebenaran firman ini, ada kuasa dalam perkataan kita itu sejak saya training di Batam. Dulu saya tidak mengerti. Ya, jadi ketika saya tidak mengerti, ya saya hidup saya perkatakan apa yang sesuai dengan perasaan saya. Saudara-saudara tahu bahwa perasaan kita ini sering nipu. Ya, perasaan kita mungkin lagi galau, mungkin kita selalu ucapkan galau, terus galau. Makin hancur lah. Tapi kalau kita lagi galau, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah damai sejahteraku, Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku. Amin. Jadi saudara-saudara, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Kalau kita baca di Amsal 18 ayat 21, di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, di situ dikatakan saudara-saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Bukan di situ ditulis hidup dan mati dikuasai oleh uang. Jadi banyak kan saudara-saudara berkata bahwa, mau mati rasanya nggak punya uang, mau mampus rasanya nggak punya uang. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayat selanjutnya, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara-saudara bisa memilih.
Saudara-saudara memperkatakan hal yang baik terhadap diri saudara-saudara dengan atau lingkungan saudara-saudara, atau memperkatakan hal yang buruk, atau memperkatakan hal yang, atau bisa dibilang hal kutuk. Tetapi saudara-saudara, kita yang di dalam Kristus hanya mengucapkan berkat. Meskipun kadang kita disakiti, meskipun kalau perasaan kita mungkin udah berapi-rapi, tapi kita harus percaya ada Tuhan dalam diri kita. Di situ kita harus memulai pengendalian diri. Saudara-saudara mungkin memiliki masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun itu. Tetap kita harus jaga perkataan kita. Dan terkadang saudara-saudara, kebanyakan kita ketika kita memiliki masalah, kita berkata, "Oh Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tolong aku Tuhan, kemana aja Kau Tuhan?" Selalu kita berkata demikian. Tak ada satupun yang mengerti aku, Tuhan. Oh, di mana Kau? Ujungnya keluh kesah, saudara. Dan akhirnya, apa yang kita bilang? Angkatlah aku Tuhan. Ujungnya demikian, kan? Ketika kita sudah merasa putus asa, ketika Tuhan tidak angkat, kita sendiri yang angkat pakai tali ke leher kita. Tetapi kebenarannya teman-teman, saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki power, kita memiliki otoritas yang besar. Saudara-saudara tahu, apa yang ada di dalam mulut kita ini suatu kuasa yang besar. Kalau kita baca di Kejadian 1, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di situ dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Apa dikatakan di situ? Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap. Tidak ada keterangan, tidak ada harapan di sana. Tetapi ketika Tuhan, apakah Tuhan ada di sana? Tuhan ada di sana. Roh Tuhan ada di sana? Yes, Roh Tuhan ada di sana. Tapi kenapa gelap? Jadi solusinya bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara? Apakah Tuhan menciptakan seperti manusia memberikan debu tanah? Tidak. Apakah Tuhan cari PLN, hidupkan genset? Atau menyalakan tenaga surya? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berfirman. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah PLN, bukan. Jadilah terang. Wow. Maka terang itu pun jadi. Sangat dahsyat saudara-saudara. Di situ dikatakan ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, semua itu jadi. Jadi ketika saudara-saudara memiliki dompet kosong atau sedang mengalami sakit, perkatakan ketika sakit, saya sembuh. In the name of Jesus. Ketika saudara-saudara mengalami dompet kosong atau nggak punya duit, kita akan berkata, Tuhanlah kekayaanku. Dompetku akan berisi. Teman-teman, saudara-saudara, saya punya kesaksian. Ketika saya dulu di Batam, saya tidak mempunyai, bisa dibilang tidak hanya cuma makan-makan dari asrama. Saya untuk penghasilan dapat duit itu, kalau secara manusia dibilang, nggak ada dasarnya. Pelayanan saya dibilang cuma pelayanan nyusun kursi sama tukang parkir. Sekarang jemput jemaat. Teman-teman yang lain kadang pelayanannya jadi WL, singer, sound system kadang. Mereka dapat PK. Saya tapi ketika saya memiliki Bapak Rohani, dia mengatakan, perkatakan hal yang besar, katanya. Awalnya saya tidak setuju dengan perkataannya itu. Selalu dikatakan, perkatakan dalam hati saya, perkatakan yang besar, perkatakan yang besar. Bapak yang nggak alaminya saya ini, pikir saya dulu. Tapi setelah itu saudara-saudara, saya mengalami sih. Dulu ketika saya melihat pemimpin saya itu, orang mungkin orang yang bisa dibilang orang yang dihormati orang yang dihormati, sangat disegani, bisa dibilang orang yang top lah. Tapi ketika saya udah tahu kebenaran, apa yang saya perkatakan saudara-saudara, saya di sana bisa dibilang kayak kucing kurap, nggak ada harapan. Orang tua pun bilang
Udah bilang, mati-mati kau sana, masih ada adik-adikmu yang mau aku urus. Penting kau udah besar, udah tahu jalanmu, katanya. Masih oke. Tapi apakah di situ saya, ya udah, apakah saya melenceng ke jalan yang jelek? Tidak. Saya justru mencari kebenaran Tuhan. Ketika saya mencari kebenaran firman Tuhan, pola mindset saya diubahkan. Saya memiliki mental lebih daripada pemenang. Jadi kesaksian ini, saya bilang, aku akan kaya. Meskipun nggak ada dasarnya, karena itu yang diajarkan pemimpin saya. Aku kan, meskipun dasarnya nggak ada, kayanya dari mana? Kerja nggak kerja, dasarnya apa? Firman Tuhan. Aku kan kaya. Dan satu, saudara-saudara, saya bilang kepada Tuhan, dalam nama Yesus, aku akan pernah bersama, selalu jalan sama Pak Jo. Namanya Pak Jo ya, Yohanes Tarigan. Aku akan selalu berjalan sama Pak Jo. Teman-teman saya yang lain yang dengarnya ketawa-ketawa, saudara. Katanya, kau kucing kurang, ngaca dulu, katanya. Dia nggak peduli saya, bahkan saya nggak peduli, Bu. Karena saya lihat kan orang yang bersama dia itu selalu orang-orang yang bisa, orang-orang yang berprioritas, yang istilahnya berlevel besar. Tapi saya perkatakan itu. Tapi tiba saudara-saudara, saya terima itu, saudara. Saya terima itu. Hasilnya apa saya perkatakan itu? Oh, ternyata saya bisa jalan sama beliau. Bahkan jangankan jalan, saya bisa makan bersama beliau. Yang dulunya teman-teman saya yang di Batam, jangankan jalan, makan aja jauh-jauhan jaraknya. Dia duduknya sama selevel-selevelnya. Tapi puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang saya mau sharingkan di firman ayat yang ketiga ini, ketika firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wow, sangat dahsyat. Saudara-saudara tahu apa itu firman? Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 berkatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Nah, jadi saudara-saudara tahu di mana firman itu berada sekarang? Apakah firman itu hanya berdiam di sorga? Apakah firman itu cuma berdiam di suatu gedung gereja? Atau hanya firman itu berdiam di suatu tempat-tempat kudus? Tidak. Kita lihat kebenarannya. Kita lihat di Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman ini tidak dikatakan ada di luar. Firman ini tidak dikatakan ada di tempat-tempat kudus. Tetapi firman ini ada di mulut kita, saudara-saudara. Ada di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, mau pilih perkataan yang baik atau yang buruk dalam saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, betapa besarnya kuasa kita. Yesus ada dalam mulut kita, saudara-saudara. Macam-macam kan? Ada Tuhan dalam kita, ada Yesus. Jadi otoritas kita, otoritas Tuhan. Jadi kita harus memiliki mental pemenang. Meskipun duit tidak ada. Ketika duit tidak ada, jangan kita bilang, aduh duitku nggak ada. Ujung-ujungnya ketika nggak ada duit, lihat orang punya duit, mulai berpikiran jahat kan? Tetapi saudara-saudara, ketika kita tidak punya duit, sama seperti saya dulu. Tuhan, buat aku kaya Tuhan. Biar sopan orang itu sama saya Tuhan. Saya bilang, kenapa? Dunia ini melihat ketika kita nggak punya duit, apa? Mereka nggak remeh. Tapi doa saya bilang, buat aku kaya Tuhan, buat aku berduit Tuhan, supaya sopan mereka Tuhan. Itu sederhana. Saya nggak mau nyogok Tuhan. Kalau buat aku kaya Tuhan, supaya aku pelayanan gini-gini. Nggak sogok, itu sederhana saja. Tuhan tahu isi hati kita. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita pakai kuasa perkataan ini. Karena apa yang kita perkatakan, itu yang akan menjadikan hidup kita di masa depan. Ketika saudara-saudara memperkatakan hal yang besar, hal yang baik, itu akan kita tuai. Karena perkataan kita ini adalah pengendali. Semua
hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan perkataan kita ini ada kuasa perkataan kita ini ada di dalam mulut kita, dalam hati kita. Jika Tuhan bersama kita, siapa jadi lawan kita? Amin. Ini saudara-saudara, ada juga firman Tuhan yang sangat memberkati saya di Matius. Di Matius 17 ayat 20. Di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, di sini dikatakan, di sini dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata. Artinya ada power dalam perkataan kita, ada kuasa dalam perkataan kita. Definisi gunung itu bisa banyak. Mau itu masalah kehidupan kita, mungkin gunung ini bisa sakit kita, mungkin gunung ini masalah keluarga kita, mungkin gunung ini masalah keuangan kita, mungkin gunung ini masalah jodoh kita. Tapi apa? Kita perkatakan. In the name of Jesus, saya percaya dompetku akan terisi. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Dalam nama Yesus, aku akan sembuh. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau kita lihat diri kita, saudara-saudara, nggak ada yang layak. Nggak ada yang layak kita lihat diri kita. Tapi ketika kita melihat Yesus, ketika kita melihat Tuhan, kuasanya begitu besar. Powernya begitu besar. Jadi jangan pandang diri kita. Jangan kita lihat apa yang terjadi dalam diri kita. Tapi kita lihat pandang Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, saudara-saudara. Bukan kekuatan kita yang kita pakai, melainkan kekuatan Yesus. Kekuatan Tuhan yang ada di dalam. Kalau kita pakai kekuatan kita, kita akan capek. Kita ngerjakan kita akan capek, kita akan mulai sungut-sungut. Oh, aku terus, kita kerjakan ini, bosan, nggak ada hasilnya, gini-gini terus. Tapi ketika kita melakukan Tuhan, kita hanya bisa berserah. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jika ini kehendak-Mu, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, berikan aku pengertian. Karena kita tahu, Tuhan kita sangat dahsyat, sangat baik. Kurang baik apa lagi? Dia mati di kayu salib. Dia bukan hanya mati, dia bangkit. Dan dia ketika dia bangkit, dia tidak pergi meninggalkan kita sendirian. Dia tinggalkan rohnya untuk menghibur, mengajar kita. Itu Roh Kudus. Rohnya sendiri, saudara-saudara. Betapa amazingnya Tuhan kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan sekedar pemarah. Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan menghukum. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan kasih. Ketika Dia berikan kasih-Nya kepada kita, kita akan jatuh cinta kepada kasih-Nya. Kita akan tenggelam dalam kasih-Nya. Kita akan menikmati kasih-Nya. Itu luar biasa kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah tahu kita dikasihi, hiduplah seperti orang yang dikasihi Tuhan. Hiduplah seperti bagikan yang penuh cinta. Jangan lagi hidup dengan letih lesu. Jangan lagi hidup seperti, banyak kali bebanku, banyak kali masalahku, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah pacar, masalah ini. No. Kita ingat lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita letih lesu, apa yang terjadi? Apakah kita sungut-sungut? No. Datang kepada Tuhan. Apa dikatakan di Matius 11 ayat 2 Matius 11 ayat 21 ya? Ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kuberikan enak dan ringan. Wow, dahsyat sekali saudara-saudara. Dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi itu tidak bersifat kekal. Hanya sementara. Dunia bisa memberikan kebahagiaan. Dunia bisa memberikan apa yang kita inginkan saat ini.
tapi itu tidak memberikan sejahtera dalam hidupnya. Dan itu tidak bersifat kekal. Tetapi Tuhan, Dia bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati kita, memelihara pemikiran kita. Amin, saudara-saudara. Mungkin sekian sharing firman Tuhan yang saya bagikan. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.